Nama saya Berekrian Dwi Cahya dari kelas 5 SIP 1 akan menjelaskan materi teori akuntansi bab sistem informasi akuntansi. Sejarah sistem pencatatan double entry. Dalam berbagai literatur akuntansi konvensional, banyak ditulis bahwa akuntansi pertama kalinya ditemukan oleh Lucas Pacioli, seorang pendeta Italia, dengan bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Proportioni et Proportionalita. Buku ini diterbitkan pada tahun 1494 di Florence, Italia. Menurutnya, pencatatan transaksi tidak hanya mencatat pengaruhnya pada satu perkiraan saja, tetapi juga dilakukan pencatatan pada perkiraan lain. Pada mulanya, akuntansi merupakan catatan-catatan yang disimpan sebagai bagian dari sistem feodal pada abad pertengahan. Tuan-tuan tanah pada masa itu biasanya mengumpulkan pajak dari penduduk, di mana dana ini nantinya akan digunakan untuk keperluan pembangunan wilayahnya, di samping juga untuk kepentingan pribadi. Kalau kita sependapat bahwa sesungguhnya praktik pencatatan transaksi sudah ada sejak kehidupan manusia mulai kegiatan ekonomi, maka lain halnya dengan sistem pencatatan akuntansi double entry. Menurut Mateschitz 1987, sistem pencatatan dengan menggunakan double entry sudah ada sebelum Lucas Pacioli menemukannya. Lucas Pacioli sendiri bahkan dalam bukunya menyatakan bahwa apa yang ditulisnya tentang sistem pencatatan double entry adalah berdasarkan pada metode yang telah digunakan di Venice, Italia. Lucas Pacioli juga menyatakan bahwa bukan dirinya lah yang menemukan sistem pencatatan atau pembukuan berganda tersebut. Littleton 1961 menyebutkan bahwa seluruh karakteristik dari sistem pencatatan double entry telah dikembangkan lebih dari 100 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul. Versi lainnya menyebutkan bahwa orang pertama yang menulis tentang sistem pencatatan double entry adalah Benedetto dengan bukunya yang berjudul Della Profetto yang selesai ditulis pada tahun 1458, 36 tahun sebelum buku Lucas Pacioli muncul dan diterbitkan pada tahun 1573. Yang kedua, 3.2 saldo normal akun. Hubungan antara aktiva, kewajiban, dan ekuitas dapat dirumuskan ke dalam sebuah persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Rumusan persamaan akuntansi di atas sifatnya baku, di mana liabilitas harus ditempatkan terlebih dahulu. Sebelum ekuitas ini mengandung makna bahwa kreditur memiliki hak yang pertama atas kekayaan perusahaan. Setelah itu, sisa aset yang masih ada barulah merupakan hak pemilik modal atau pemegang saham. Daftar yang memuat mengenai keseluruhan kode nomor dan nama akun dinamakan sebagai bagan perkiraan chart of account. Contoh chart of account yang pertama ada aktiva, kode nomornya 1.1 kas, 1.2 piutang usaha, 1.4 perlengkapan kantor, 1.5 asuransi dibayar di muka, 1.7 peralatan kantor, dan 1.8 perabot kantor. Kewajiban ada 2.1 utang, 2.3 sewa diterima di muka. Ekuitas pemilik kodenya 3.1 modal, 3.2 pref. Pendapatan 4.1 pendapatan usaha, 4.2 pendapatan sewa, 4.3 pendapatan bunga. Dan beban kodenya 5.1 beban gaji, 5.2 beban iklan, 5.3 beban sewa kantor, 5.4 beban utilitas, dan 5.9 beban rupa-rupa. Bentuk baku standarisasi dalam penyusunan chart of account dan yang telah diterapkan di kebanyakan perusahaan adalah pengelompokan kode nomor 1 selalu dimulai dari akun-akun aktiva, lalu diikuti dengan akun-akun dari kelompok utang, ekuitas, pendapatan, dan beban. Satu lagi, hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan chart of account adalah penerapan fleksibel numbering system atau sistem penomoran yang fleksibel, di mana sebuah kode dan nama akun yang baru akan didapat ditambah disisipkan tanpa mengubah urutan kode akun lain yang telah ada. Bentuk format yang paling sederhana untuk menunjukkan kenaikan atau penurunan saldo masing-masing komponen laporan keuangan adalah dengan menggunakan model T-account. Dinamakan T-account karena memang bentuknya format seperti huruf T. Jadi dengan memahami persamaan dasar akuntansi, kita dapat menyimpulkan secara cermat bahwa setiap transaksi akan mempengaruhi paling tidak 2 akun, bahkan bisa lebih dari 2 akun. Lanjut ke poin 3.3, analisis transaksi dan jurnal. Dalam akuntansi, proses pencatatan selalu dimulai dengan menganalisis setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Analisis ini mengandung pengertian bahwa seorang akuntan harus dapat menentukan pengaruh dari masing-masing transaksi terhadap akun. Pada tahapan ini, akuntan sudah selayaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai definisi atau pengertian dari aktiva, kewajiban, ekuitas, investasi oleh pemilik, distribusi kepada pemilik, laba komprehensif, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian, dan semua
dan semuanya itu merupakan unsur laporan keuangan. Setelah transaksi dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat kandungan informasi yang ada pada setiap transaksi ke dalam jurnal. Jurnal sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum dibuat atas transaksi yang tidak dicatat dalam jurnal khusus. Contoh transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum adalah transaksi letter pembelian, letter penjualan, serta transaksi pembelian peralatan dan perlengkapan kantor secara kredit. Jurnal koreksi, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup juga tergolong ke dalam jurnal umum. Jurnal khusus sendiri dibagi menjadi jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pembayaran kas. Lanjut ke poin 3.4, buku besar. Setelah transaksi dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal, langkah selanjutnya adalah memposting setiap saldo akun yang terdapat pada jurnal ke dalam buku besar untuk masing-masing akun. Intinya adalah bahwa setiap saldo akun yang masih tercerai-berai ke dalam jurnal akan diakumulasikan ke dalam buku besar sesuai masing-masing akun. Nantinya, buku besar untuk masing-masing akun ini akan memperlihatkan secara terperinci mengenai setiap perubahan yang ditimbulkan dari seluruh transaksi yang terjadi selama periode akuntansi. Sebagai contoh, buku besar kas akan memuat secara terperinci saldo awal, mutasi debit, mutasi kredit, dan saldo akhir. Buku besar sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu buku besar umum dan buku besar pembantu. Untuk perusahaan yang sudah komputerisasi sistem, proses posting dari jurnal ke buku besar tidak lagi dilakukan secara manual, tapi akan langsung terposting secara otomatis lewat program komputer. Tidak semua akan memerlukan buku besar pembantu. Perusahaan biasanya akan membuat buku besar pembantu hanya khusus untuk akun piutang dagang dan utang dagang. Buku besar pembantu diperlukan untuk merinci saldo yang terdapat dalam buku besar umum. Dengan adanya buku besar pembantu yang mencatat tagihan ke masing-masing pelanggan dan yang mencatat utang ke masing-masing supplier, akan lebih memudahkan bagi perusahaan untuk mengontrol saldo keseluruhan piutang dagang dan utang dagang. Lanjut ke poin 3.5, neraca saldo. Neraca saldo diperlukan untuk memastikan bahwa tidak adanya kesalahan di dalam memposting jumlah debit atau kredit dari jurnal ke buku besar. Kecocokan antara jumlah debit dengan jumlah kredit ini harus dibuktikan pada setiap akhir periode laporan akuntansi. Langkah awal dalam menyiapkan neraca saldo adalah menentukan saldo akhir periode laporan akuntansi untuk setiap akun. Perlu ditekankan di sini bahwa dibuat hanya untuk membuktikan bahwa antara jumlah debit dengan jumlah kredit telah sama. Antara jumlah debit dengan jumlah kredit dalam neraca saldo akan tetap sama, meskipun yang pertama, terdapat kesalahan identifikasi akun dalam pembuatan ayat jurnal, misalnya peralatan yang dibeli secara tunai dicatat dalam jurnal sebagai penambah hutang. Yang kedua, terdapat transaksi bisnis yang tidak dijurnal. Yang ketiga, terdapat transaksi bisnis yang dijurnal secara ganda. Yang itu ada 3 poin tadi. Selanjutnya ada 3.6, ayat jurnal penyesuaian. Setelah ayat jurnal diposting ke buku besar, lalu disiapkanlah neraca saldo sebelum penyesuaian. Siklus akuntansi belum selesai sampai di sini. Masih ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui hingga akhirnya diterbitkan seperangkat laporan keuangan yang bermanfaat bagi para user. Pada akhir periode akuntansi, banyak saldo akun dalam buku besar yang dapat segera dilaporkan dalam laporan keuangan tanpa mengalami perubahan. Akan tetapi, ada juga beberapa akun yang perlu disesuaikan. Penyesuaian ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui data laporan keuangan agar sesuai dengan konsep akrual dan konsep penandingan yang berlaku dalam akuntansi. Ayat jurnal yang membuat saldo akun menjadi up to date pada akhir periode akuntansi dinamakan sebagai adjusting journal entry. Setiap ayat jurnal penyesuaian sekurang-kurangnya akan mempengaruhi satu akun laporan laba rugi dan satu akun neraca. Pada prinsipnya, ada 4 item yang memerlukan penyesuaian, yaitu yang pertama, beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Yang kedua, ada pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Yang ketiga, ada beban yang ditangguhkan atau biaya dibayar di muka. Dan yang terakhir, yang keempat, ada pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Poin 3.7, neraca saldo setelah penyesuaian dan menyiapkan laporan keuangan. Pada bagian sebelumnya, telah saya jelaskan bahwa seluruh transaksi bisnis yang terjadi dalam perusahaan mula-mula akan dianalisis dan dicatat ke dalam jurnal. Seluruh data transaksi ini yang telah tercatat dalam jurnal lalu akan dipindah bukukan ke dalam buku besar sesuai dengan klasifikasi masing-masing akun terkait. Produk akhir dari siklus akuntansi adalah laporan keuangan.
Secara rinci, tahapan dalam siklus akuntansi dapat diurutkan sebagai berikut. Yang pertama, ada mula-mula dokumen pendukung transaksi dianalisis dan yang terkandung dalam dokumen tersebut dicatat dalam jurnal. Yang kedua, data akuntansi yang ada dalam jurnal diposting ke buku besar. Yang ketiga, seluruh saldo akhir yang terdapat pada masing-masing buku besar akan dipindahkan ke neraca saldo untuk membuktikan kecocokan antara keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal debit dengan keseluruhan nilai akun yang bersaldo normal kredit. Selanjutnya, menganalisis data penyesuaian dan membuat ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya, memposting data jurnal penyesuaian ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Selanjutnya, dengan menggunakan pilihan bantuan dan neraca lajur sebagai kertas kerja, neraca saldo setelah penyesuaian dan laporan keuangan disiapkan. Selanjutnya, membuat ayat jurnal penutup. Selanjutnya, memposting data jurnal penutup ke masing-masing buku besar akun yang terkait. Selanjutnya, menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Selanjutnya, membuat ayat jurnal pembalik. Poin selanjutnya, 3.8 penggunaan neraca lajur. Akuntan seringkali menggunakan kertas kerja berupa neraca lajur untuk mengumpulkan dan meringkas data yang mereka butuhkan dalam rangka menyiapkan laporan keuangan. Kertas kerja ini berbentuk multi-kolom yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Fungsi kertas kerja ini hanya sebagai alat bantu untuk mempermudah proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan secara manual. Kertas kerja juga sesungguhnya berguna sebagai alat bantu untuk memahami alur data akuntansi, mulai dari neraca saldo sebelum penyesuaian hingga menghasilkan laporan keuangan sebagai produk akhir dari siklus akuntansi. Kertas kerja menjadi tidak diperlukan, terutama bagi perusahaan yang sudah memiliki sistem komputerisasi akuntansi yang baik dan memadai. Kertas kerja ini juga tidak diperlukan lagi, dan perusahaan kecil yang dimana hanya memiliki sedikit transaksi, sedikit akun, dan sedikit penyesuaian. Adapun urutan tahapan dalam menyiapkan kertas kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan neraca saldo sebelum penyesuaian ke dalam kertas kerja. Yang kedua, memasukkan data jurnal penyesuaian ke kolom penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang ketiga, memasukkan saldo yang telah disesuaikan ke dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang ada dalam kertas kerja. Yang keempat, memindahkan tiap saldo masing-masing akun yang ada dalam kolom neraca saldo setelah penyesuaian ke dalam kolom laporan keuangan. Yang kelima, untuk masing-masing kolom hitunglah total saldo debit dan total saldo kreditnya dengan cara menjumlahkan seluruh saldo akun dari atas sampai ke bawah sesuai dengan saldo akun yang ada pada masing-masing kolom. Poin 3.9, ayat jurnal penutup. Sebelum masuk pada pembahasan mengenai ayat jurnal penutup, perlu diingat kembali bahwa neraca sesungguhnya adalah sebuah laporan yang akan menggambarkan mengenai kondisi atau posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu, sedangkan laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang mencerminkan kinerja manajemen dan profitabilitas perusahaan untuk setiap periode waktu tertentu. Akun neraca dikatakan memiliki sifat yang permanen dan akumulatif, di mana akun-akun neraca tidak akan tutup pada setiap akhir periode akuntansi dan saldonya akan dibawa terus ke periode-periode akuntansi berikutnya. Ingat kembali bahwa pendapatan memiliki sifat menambah modal, sedangkan beban, pref, atau dividen sifatnya mengurangi modal. Jurnal penutup dilakukan dengan cara pertama, mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah debit dan kemudian mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada mentransfer seluruh akun komponen laba rugi yang memiliki saldo normal kredit ke sebelah kredit dan kemudian mendebet akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya ada mentransfer seluruh saldo laba bersih atau rugi bersih ke akun modal atau laba ditahan. Selanjutnya mentransfer akun pref atau dividen yang memiliki saldo normal debit ke sebelah kredit dan kemudian mendebit akun modal atau laba ditahan. Poin terakhir 3.10, neraca saldo setelah penutupan. Prosedur akuntansi yang terakhir setelah ayat jurnal penutup dibuat dan diposting ke masing-masing buku besar akuntansi adalah menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. Laporan ini hanyalah berisi saldo akhir dari masing-masing akun neraca yang akan dibawa sebagai saldo awal untuk periode akuntansi berikutnya. Neraca saldo setelah penutupan ini sesungguhnya dapat digunakan sebagai alat untuk membuktikan bahwa proses penjurnalan dan posting ayat jurnal penutup telah dilakukan secara tepat dan lengkap.
poin selanjutnya 3.11 ayat jurnal pembalik. Dalam akuntansi, pembuatan ayat jurnal pembalik adalah sifatnya pilihan. Ayat jurnal pembalik ini biasanya akan dibuat pada setiap awal periode akuntansi dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang telah dibuat pada akhir periode akuntansi sebelumnya. Ada 4 item yang perlu dibuatkan ayat jurnal pembalik, yaitu pertama, ayat jurnal penyesuaian atas beban yang masih harus dibayar atau beban akrual atau utang akrual. Kedua, ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan yang masih harus diterima atau pendapatan akrual atau piutang akrual. Ketiga, ada ayat jurnal penyesuaian atas dibayar di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai beban bukan sebagai akrual. Yang keempat, ada ayat jurnal penyesuaian atas pendapatan diterima di muka yang mula-mula dicatat langsung sebagai pendapatan bukan sebagai utang. Poin terakhir 3.12 akuntansi dasar kas dan akuntansi dasar akrual. Untuk menentukan besarnya jumlah pendapatan dan beban secara tepat dalam periode yang tepat, ada 2 pilihan yang tersedia yang dapat dijadikan sebagai dasar pencatatan oleh akuntan, yaitu cash basis dan accrual basis. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basis, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana uang kas diterima atau uang kas dibayarkan. Adapun apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah accrual basis, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Dasar pencatatan cash basis pada umumnya masih diterapkan pada perusahaan yang tergolong kecil, sedangkan untuk perusahaan yang tergolong menengah ke atas, khususnya perusahaan yang modalnya dimiliki oleh banyak investor, diharuskan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk menerapkan accrual basis sebagai dasar pencatatan akuntansinya. Ingat kembali, FASB dalam kerangka kerja konseptualnya menyatakan bahwa informasi mengenai laba perusahaan yang diukur dengan accrual accounting pada umumnya memberikan dasar yang lebih baik dalam hal memprediksi kinerja perusahaan di masa depan daripada informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas. Saya kira itu tadi materi yang saya sampaikan bab sistem informasi akuntansi. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa lagi di rumah nih guys. Jangan lupa